sore. Selamat sore, Bu. Oke, dengan Mbak Bila ya? Iya, benar. Oke, Mbak Bila tadi kesini naik apa? Saya naik gojek. Naik Gojek. Macet nggak, Mbak? Macet parah, kan waktunya pulang kerja ya. Iya, kebetulan pas pulang kerja ya. Iya. Mbaknya kesini. Oke, Mbak Bila, aku mau tanya nih, Mbak Bila kesibukannya ngapain aja? Saya kesibukannya apa ya? Kuliah sih. Kuliah. Kuliah di mana, Mbak? Saya kuliah di UNESA. Di Unesa. Jurusan apa, Mbak? Jurusan ekonomi. Ekonomi. Di Ketintang ya? Iya, benar, kita. Saya juga alumni Unesa kebetulan. Iya, prodi apa itu? Saya prodi bimbingan dan konseling. Kita. Ya. Oke. Oke, sebelumnya nih Mbak Bila aku mau tanya. Mbak Bila kesini kan mau konseling nih. Ya. Gimana perasaan Mbak Bila akhir-akhir ini? Enggak yang enggak sedih juga sih. Bingung sih sebenarnya. Bingung ya. Oke, Mbak Bila tadi ngomongnya bingung. Tapi sebelumnya aku mau ngasih tahu kalau sebelum kita memulai konseling ini ada kontrak waktunya. Di sini aku bisa membantu Mbak Bila itu sampai mana itu terserah Mbak Bila ya. Lalu dalam konseling itu ada asas-asasnya, Mbak. Jadi Mbak Bila secara sukarela datang ke sini, lalu Mbak Bila bisa terbuka sama saya. Dan di sini itu kita akan menjaga kerahasiaan. Oke. Tadi Mbak Bila merasa bingung ya. Iya. Mungkin bisa dijelaskan bingungnya itu seperti apa, Mbak? Saya beberapa hari yang lalu itu chatan sama ibu saya, tapi gimana ya, hubungan saya sama ibu saya ini nggak deket. Terus saya ngerasa kalau ibu saya ini cuma peduli sama dirinya sendiri, terus condong ke salah satu anaknya, terus nggak memikirkan saya kuliah itu gimana, nggak nanya-nanya keadaan saya itu nggak gimana tuh, enggak. Jadi saya kayak tiap ibu saya ngechat itu saya kayak kesel gitu aja, rasa kesel, pengen emosi rasanya, pengen marah. Kenapa kok ngechat itu waktu ada maunya, kayak misal gimana ya, saya sama orang tua saya itu udah bisa. Jadi kayak ibu saya ngechat saya itu kayak nanya-nanya kayak tadi udah di TF sama ayah apa belum, kayak nanya-nanya masalah uang. Mesti kalau ngechat saya itu nanya-nanya masalah uang kayak gitu. Jadi saya rasanya kayak pengen marah, kenapa kok yang ditanyain ke anaknya kok masalah itu, bukan kayak nanya sehat gimana kuliahnya tuh, enggak. Jadi saya emosi aja tiap chatan sama ibu saya. Jadi perasaannya pengen marah, pengen nggak tahu sedih gimana, bingung sendiri. Oke, berarti itu ya Mbak Bila pengennya itu ibunya menanyakan kabarnya Mbak Bila. Ya, seenggaknya kayak gitu, kalau nggak bisa membantu apa-apa. Oke, sebelumnya Mbak Bila tadi kan bilang kalau marah, sedih, terus emosi, mungkin bisa disimpulkan gitu, emosi yang benar-benar Mbak Bila rasakan itu gimana? Kayak gimana ya, rasanya saya kayak benci sama ibu saya, tapi nggak bisa juga, karena ayah saya selalu bilang kalau mau gimana pun itu tetap ibu kamu gitu. Itu yang buat saya benci. Kenapa kok ibu saya sendiri yang harus saya benci gitu, kenapa kok ibu saya sendiri lakukannya kayak gitu. Itu yang buat saya kayak saya mau marah, saya mau benci ke ibu saya, tapi nggak bisa. Oke, gini ya Mbak Bila, aku mau tanya nih, sebelumnya Mbak Bila ini berapa bersaudara? Saya 3 bersaudara. Bersaudara. Nah, Mbak Bila ini sekarang ikut sama siapa? Saya ikut sama keluarga ayah saya. Jadi di rumah ada kakek dia sama adik saya. Berarti adiknya ikut Mbak? Yang adik pertama ikut ayah, yang adik kedua ikut ibu. Oke, berarti 3 bersaudara itu pisah. Ya, yang adik terakhir dibawa ibu. Oke. Itu kalau boleh tahu, Mbak Bila itu jauh nggak sama ibunya? Maksudnya kayak jaraknya sekarang? Jauh sih.
Maksudnya jarak ini jarak hubungan ya atau jarak hubungan, terus jaraknya kayak ibunya sekarang Mbak Bila itu ada di mana gitu. oke. Kalau hubungan ya kayak gitu tadi, nggak akur gitu ya. Jadi ya saya jauh sih. Terus kalau jarak kayak jarak tempuh gitu jauh. Saya tinggal di Lamongan, terus ibu saya sekarang kerja di Singapura. Oke, jadi ibunya ini ya apa di luar negeri. Iya, kerja di luar. Tapi ibunya tetap mengabari, cuman menanyakan tentang uang saja seperti itu. Iya benar. Jadi kalau ngechat tuh kayak nanya, ayah tadi udah TF apa belum? Kan pasti yang ditanya itu tentang uang. Nggak pernah yang nanya kayak di sana sehat apa enggak, kuliahnya lancar apa enggak. Pernah, tapi jarang banget. Lebih sering nanya kayak ya tadi masalah TF. Oke, sebenarnya aku tanya ya, itu masalah kayak uang itu ada Mbak Bila ada pikiran nggak kalau kenapa ibunya tanya seperti itu, atau mungkin ibunya mau TF Mbak Bila atau bagaimana? Kalau sebenarnya nanya TF itu pemikiran ibu saya itu kayak gimana ya? Ibu saya ini seolah-olah kayak membiayai hidup saya, padahal semua yang nanggung hidup saya dari awal kuliah sampai buat hidup sehari-hari di rantauan itu ayah saya. Tapi ibu saya itu seolah-olah kayak saya yang membiayai anak saya. Jadi sering ibu sama ayah itu sering bertengkar gara-gara itu. Jadi ibu saya itu seolah-olah kayak dia yang membiayai saya gitu. Jadi apa ya, sering berantem sama ayah saya. Kayak saya bilang, saya ibumu kenapa kok gitu, kok seolah-olah semua yang nanggung ibu saya, padahal ibu saya nggak pernah ngeluarin uang sedikit pun buat biaya kuliah saya. Mungkin kayak 3 bulan sekali atau 4 bulan sekali ngirim sedikit, saya itu pernah gitu. Tapi kayak yang biayai bayar UKT sebagainya itu nggak pernah. Jadi ibu saya itu seolah-olah kayak ayah kamu kok cuma ngirim segini gitu. Daripada mikir kayak gitu, kenapa kok nggak mikir alhamdulillah udah tidak sama ayah, kenapa nggak mikir gitu? Kenapa cuma mikir kenapa kok cuma TF segini kayak gitu? Kalau saya juga kerja bagi uangnya buat keluarga gitu. Dengan ibu saya nggak bisa bantu apa-apa. Jadi kayak juga saya kenapa ibu saya bisa tanya hal-hal kayak yang harusnya nggak usah tanyain ya. Kalau nggak bisa bantu mending diem aja. Kenapa nggak kayak gitu? Oke. Jadi ibunya tuh menanyakan hanya soal uang saja, tapi ibunya juga nggak ada kayak feedback ngasih apa-apa gitu. Ada. Jadi kayak cuma nanya kenapa kok ayahmu cuma kirim begini gitu. Itu yang membuat Mbak Bila kesel sama ibunya. Iya, kayak ayah saya tuh kerja banting tulang sendiri, terus uangnya itu nggak dipakai sendiri, dibagi sama lima orang sekali gaji dibagi ke 5 orang tuh kayak susah gitu. Kalau saya juga, saya mungkin nggak akan kuat juga gitu. Gaji nggak seberapa tapi dibagi ke 5 orang gitu. Oke, kalau ngeliat kayak gitu kamu ngerasa apa? Itu marah atau kecewa atau gimana ke ibu kamu? Iya, marah. Kenapa kok, bahkan saya pernah berpikir kenapa kok saya punya ibu kayak gitu. Jangan ayah saya itu baik banget, kenapa dia dapet jodoh kayak ibu saya bilang gitu ya. Sebenarnya orang tuanya udah bisa lama. Udah dari saya kelas 6 SD. Jadi Mbak Bila sama itu ikut keluarga ayah. Iya, Kalau ayahnya sekarang gimana? ayah saya kerja di Malaysia. Jadi sama-sama merantau. Terus Mbak Bila juga merantau di Surabaya. Iya, biaya saya itu yang paling banyak gitu. Jadi saya simpan kalau tiap ayah saya kirim, terus disuruh kayak tolong hemat-hemat dulu ya, ayah belum dapat gaji kayak gitu. Jadi kayak saya merasa jadi beban buat ayah saya. Jadi Mbak Bila kayak merasa ibunya Mbak Bila itu kayak gak ngasih feedback gitu ya ke Mbak Bila, hanya ngomong aja gitu ya. Oke, gini Mbak Bila kan tadi merasa marah ya sama ibunya.
itu marah aja atau sampai kecewa gitu Mbak Bila? Kecewa sebenarnya, kecewa banget karena ibunya kerja itu cuma buat dirinya sendiri, bahkan adik saya yang kecil itu ikut ibu kan, itu semua biayanya dari ayah saya gitu. Jadi saya nggak tahu uang kerja ibu saya itu larinya kemana, saya nggak tahu. Jadi semuanya tetap ayah saya. Jadi kayak itu gunanya apa kayak gitu, itu luar negeri buat apa gitu. Saya mikir kan adik yang saya yang kecil kan dibawa, aku sebagai dia, tapi enggak, memang tetap semuanya ayah saya. Jadi kecewa banget. Mbak Bila sebelumnya udah pernah bilang nggak ke ibu kekesalannya Mbak Bila itu? Nggak pernah sih, kalau saya kesini sama ibu ya udah jangan ya enggak. Jadi gini ya Mbak ya, ini aku em, ngasih solusi, nggak solusi, kita akan cari solusi bersama kita ini. Apa ya, kita akan membayangkan Mbak Bila akan membayangkan ibunya Mbak Bila itu ada di sini, bersama ibu ada di kursi ini. Jadi Mbak Bila bisa membayangkan kalau Mbak Bila itu berbicara sama ibunya Mbak Bila. Mbak Bila bisa mencobanya. Oke, mungkin Mbak Bila mencobanya itu dimulai dari kata, kenapa sih ibu kok kayak gini? Ya terserah Mbak Bila sih mau bilang kayak gimana ya. Di sini aku cuman apa ya, mengikuti arahan Mbak Bila aja. Jadi ini ngomong langsung gitu ya, sambil bayangin. Ya, bayangin ngomong sama ibunya. Kayak semuanya tuh bisa Mbak Bila luapkan ke situ. Ke sini ya. Ya. Pas ibu jahat sama ayah udah sebaik itu dari awal sampai sekarang itu kayak nggak pernah puas sama apa yang ibu punya gitu. Kurang sih kayaknya. Ibu selalu mikirin diri sendiri, nggak mikirin anak-anaknya. Yang itu cuma uang. Kenapa? Bahkan ibu sampai rela ninggalin ayah demi dapet cowok yang muda, terus kerjanya lebih mapan. Pada ayah udah sebaik itu, semuanya udah dikasih ibu. Bahkan ayah nggak ada apa-apa, tetap meninggal. Kenapa aku harus punya ibu? Kalau aku di sini mungkin aku nggak bakal milih ibu. Oke. Mungkin Mbak Bila bisa merelakskan tubuhnya Mbak Bila dulu. Mbak Bila bisa kayak membuskan nafas dulu. Dan next. Aku sangat apa ya, terkoneksi sama Mbak Bila, kayak dengan permasalahan Mbak Bila yang kayak gitu, Mbak Bila masih bisa apa ya, sampai sekarang gitu loh. Mbak Bila sampai apa ya, sampai kuat menahan gitu. Nah, ini Mbak Bila, kalau kamu bisa milih itu, kamu pengen ibu kamu seperti apa? Yang pastinya sayang keluarga, peduli ke adik-adik saya, peduli ke saya, terus lebih menghormati ayah saya. Kalau kamu bisa nyembuhin luka kamu nih, kamu pengen mulai dari mananya dulu? Kalau itu saya nggak mau ibu balik ke keluarga saya gitu. Kalau ya udah bahagia di versi masing-masingnya sendiri. Ya mungkin kalau dari saya apa ya, bisa akrab dengan ibu lagi, tapi nggak harus balik kayak dulu lagi kayak gitu. Bisa ngobrol layaknya anak dan ibunya, layaknya kayak keluarga kecil, tapi nggak yang harus bareng-bareng kayak benar-benar keluarga utuh. Jadi yang penting bisa jalin komunikasi yang baik aja. Berarti Mbak Bila harus kayak apa ya,
ingin ibunya itu kayak komunikasinya itu lebih dibaikkan lagi, nggak seperti yang Mbak Bila tadi bilang kan. Ya gini Mbak, kalau apa ya, sikap ibunya Mbak Bila itu tetap nggak bisa diganti, maksudnya nggak bisa berubah. Itu Mbak Bila pengen jadi pribadi yang kayak gimana, meskipun sikap ibunya Mbak Bila itu tetap nggak bisa berubah. Aku gimana ya, intinya jadi pribadi yang lebih baik ya. Ya mungkin kalau aku jujur nggak bakal bisa nerima ibuku sih, kalau ibuku nggak bakal bisa berubah. Ya aku bakal tetap jadi anak yang pembangkang, nggak bisa deket sama ibu lagi gitu. Apa yang Mbak Bila harapin dari ibu Mbak Bila? Ya pastinya ibu bisa jadi pribadi yang lebih baik lagi, karena sekarang kan ibu punya 3 anak ya, jadi tanggung jawabnya itu nggak dirinya sendiri tapi anak-anaknya juga. Jadi saya harap ya ibu bisa lebih peduli lagi ke anak-anaknya, seenggaknya nanya kabar aja itu udah seneng banget ya. Udah Mbak Bila udah apa ya, Mbak Bila tadi kan bilang kalau belum pernah bilang ke ibunya kalau kenapa nggak pernah nanya kabar. ya. Mungkin Mbak Bila bisa memulai duluan untuk bilang ke ibunya seperti itu. Apakah Mbak Bila bisa? Karena saya coba nantinya nanya ke ibu kayak gitu. Lalu kalau respon ibunya berbeda dengan yang Mbak Bila pikirkan, bagaimana Mbak Bila? Kalau itu mungkin ya udah, mau gimana lagi, kayak kalau nggak mau berubah ya udah, saya nggak maksa ibu saya harus kayak gimana gimana. Ya udah biarin aja, kalau nggak bisa dikasih tahu ya oke. Saya nggak bakal ngecat ibu juga sih, karena jujur saya nggak pernah ngecat ibu saya kalau nggak ibu saya yang ngecat dulu. Karena gimana ya, udah kecewa, udah marah sama ibu, saya nggak punya pikiran kayak harus berhubungan lagi dengan ibu lagi. Jadi yang saya pikirin itu cuma ayah saya nggak pernah mikirin kayak ibu saya gimana, karena ibu saya bahagia, walau nggak ada ayah saya, nggak ada anak-anaknya tetap bahagia. Tapi anak-anaknya gini susah sih jujur. Saya kasihan kayak lihat adik-adik saya yang nggak ada ibunya, itu berat banget. Jadi saya kayak kecewa sama ibu saya, jadi saya membatasi komunikasi saya sama ibu saya. Itu Mbak Bila sama adiknya Yang pertama, yang nomor 2. yang nomor 2 kan sama ibu saya. Berarti adiknya Mbak Bila yang pertama itu Ikut sama saya. dia itu tetap sama kayak apa ya, maksudnya perlakuan ibunya Mbak Bila sama adiknya itu Enggak, yang saya bilang di awal tadi, ibu saya lebih condong ke adik saya yaitu. Jadi yang sering di chat, sering telepon, nanya kabar itu adik saya yang pertama. Itu lebih dekat sama ibu saya. Jadi tiap hari itu mereka chatan, telepon juga sering gitu. Kayak gimana ya, lebih condong ke adik saya. Ya secara chatan gitu aja, tapi secara perlakuan layaknya anak dan ibu tuh nggak ada. Jadi saya tetap kasihan aja ngeliat adik-adik saya. berarti perlakuannya Mbak Ibu ke Mbak Bila sama adiknya Mbak Bila yang pertama itu sangat-sangat berbeda. Iya. Itu kalau sama adik yang kedua juga lebih seperti siapa adiknya? Kayak sama kayak Mbak Bila atau sama adiknya? Kayak siapa ya, ibu saya juga peduli sebenarnya sama adik saya yang kedua, makanya sampai dibawa kan. Tapi kalau hubungan apa ya, mungkin kayak sama kayak saya di chat kalau ada waktu kosong gitu aja. Kalau dari ayahnya Mbak Bila itu ada pernah kayak nanya-nanya kabar tentang dia juga nggak? Ayah saya nanya kabar ibu itu nggak pernah. Paling ayah saya cuma bilang ke saya tetap di chat ibunya, tetap telepon ibunya, mau gimana pun tetap ibunya kayak gitu. Kalau nanya kabar ibu nggak pernah, soalnya ayah saya sama ibu saya juga masih sering chatan gitu.
tapi itu bahas anak-anaknya kan. Mbak Bila kan tadi ayahnya juga menyuruh Mbak Bila untuk tetap mengabari ibunya meskipun ibu seperti itu. Nah itu Mbak Bila bisa apa ya, kayak meningkatkan lah untuk komunikasi sama ibunya, dan Mbak Bila mencoba untuk bilang ke ibu kalau perasaannya Mbak Bila seperti ini ke ibunya. Mungkin itu bisa menjadi alasan kenapa sih ibu kok selalu seperti itu ke aku. Dengan mungkin Mbak Bila bisa tahu gitu. Mungkin bakal saya coba nanya ke ibu biar tahu juga alasannya apa. Seperti itu. Ya sebenarnya nggak langsung sih, nggak apa-apa, cuman kayak ya bertahap saja. Oke, mungkin ada yang Mbak Bila omongin lagi atau Mbak Bila masih merasa ganjel? Enggak, itu. Saya malah mau mengucapkan terima kasih kan yang udah mau dengar saya cerita ya, karena sebelumnya saya juga pernah cerita ke teman tapi malah kayak kamu nggak boleh gitu sama ibumu gitu, itu responnya nggak kayak ini gitu, mereka nggak tahu rasanya dari saya, makanya mereka bisa dengar sama ibu. Saya senang karena bisa didengar tanpa menghakimi saya. Ya, mungkin karena semua orang tuh nggak ada yang apa ya, belum pernah ada di situasi seperti yang Mbak Bila alami, jadi seperti itu. Ya kalau seperti itu ya kita tetap apa ya, bisa mungkin kita cuma mendengarkan saja, nggak usah menjudge gitu. Nah sekarang Mbak Bila udah merasa lega atau masih tetap kayak gansal atau gimana? Sudah lumayan dekat. Mungkin kalau Mbak Bila mau melanjutkan sesi konseling ini bisa banget kita agendakan di minggu depan atau kapan lah pas Mbak Bila luang. Iya boleh, nanti saya hubungi. Oke, Mbak bisa menghubungi saya. Mungkin itu saja untuk hari ini ya Mbak Bila. Terima kasih Mbak Bila sudah menceritakan semua yang Mbak Bila alami. Terus apa ya, perasaannya Mbak Bila. Terima kasih Mbak Bila sudah tetap tegar lah meskipun melalui masalah-masalah sulit seperti itu. Terima kasih ya Mbak Bila. Ya, terima kasih juga ibu. Ya. Saya permisi ya. Ya.